Tas Angkatan membacakan surat pernyataan kepada Mensesnek Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana untuk pulang ke kampus. Mahasiswa ingin agar keduanya kembali ke ruang-ruang kuliah untuk mengajar kembali demokrasi dengan kata dan perbuatan. Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM Lintas Angkatan serta alumni meminta Pratikno, Menteri Sekretaris Negara dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana untuk pulang ke kampus. Para mahasiswa Visipol menuntut keduanya untuk kembali ke ruang kuliah mengajar demokrasi dengan kata dan perbuatan. Keinginan agar Pak Tik dan Mas Ari kembali karena keduanya berada di pusaran kekuasaan saat demokrasi mengalami kemunduran. Melalui pernyataan sikap, mahasiswa Visipol juga ingin menyadarkan semua kalangan sejarah akan mencatat pihak-pihak yang merusak demokrasi Indonesia. Mahasiswa Visipol UGM juga meminta maaf kepada rakyat Indonesia jika dua akademisinya berada dalam pusaran pemerintah saat ini. Melihat situasi perpolitikan Indonesia saat ini, rasanya kami semakin resah. Sama seperti Mas Ari yang khawatir dengan harga tinggi demokrasi, atau seperti Pak Tik yang resah dengan otoritarianisme Orde Baru seperti disampaikan dalam beberapa tulisan di masa lalu. Tahukah Pak Tik dan Mas Ari, kenapa kami resah? Sejak 2019 kami telah turun ke jalan untuk memprotes banyak hal yang kami rasa mengancam demokrasi. Ada revisi Undang-Undang KPK, terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang ITE dan lainnya. Justru hari ini, di tengah perhelatan pemilu 2024, kita menyaksikan demokrasi sedang menuju ambang kematiannya. Rakyat disuguhi serangkaian tindakan pengangkangan etik dan penghancuran pagar-pagar demokrasi yang dilakukan oleh kekuasaan. Dalam persoalan politik Indonesia dianggap sebagai bagian yang berada di tengah inti pusaran permasalahan. Saya rasa ajakan dari mahasiswa tadi adalah ajakan yang sangat perlu didengar. Ajakan untuk pulang ke kampus itu adalah ajakan untuk kembali kepada martabat sebagai akademisi. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ajakan ini membawa hasil yang signifikan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan karirnya, Profesor Pratikno pernah menjabat sebagai Rektor UGM periode 2012 hingga 2017. Selama mengabdi di UGM kurang lebih 28 tahun, dirinya juga pernah menduduki posisi dekan dan direktur program Pasca Sarjana Visipol UGM. Sejak tahun 2014, ia menjadi Menteri Sekretaris Negara ketika rekan alma maternya Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Sedangkan Ari Dwi Payana masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Semula, ia menjabat sebagai staf khusus bidang politik dan pemerintahan, kemudian merangkap sebagai koordinator staf khusus Presiden. Di Visipol UGM, ia menjadi dosen jurusan politik dan pemerintahan. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, harga jual beras jenis premium di pasar tradisional Wonosari, Gunung Kidul saat ini sudah melampaui ketentuan harga eceran tertinggi acuan pemerintah. Pedagang mengaku tidak bisa menjual beras sesuai HET karena biaya beli dari pemasok atau distributor saat ini sudah tinggi. Harga beras di pasar tradisional Gunung Kidul kembali naik beberapa pekan terakhir, termasuk untuk beras jenis premium. Bahkan banyak pedagang saat ini menjual beras premium di kisaran harga antara Rp15 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Untuk jenis premium, harga jual saat ini melampaui acuan harga eceran tertinggi atau HET. HET beras premium di zona Pulau Jawa berada di harga Rp13.900 per kilogram. Menjual beras sesuai ketentuan HET pemerintah sudah tidak bisa dilakukan para pedagang. Nining, salah seorang pedagang di Pasar Argosari, Wonosari menuturkan harga beli atau kulakan dari tingkat pemasok atau distributor sudah sangat tinggi saat ini. Apabila beras dijual sesuai acuan HET, maka akan merugikan pedagang. Sejak bulan Desember tahun 2023 hingga pertengahan Februari, harga beras sudah beberapa kali mengalami kenaikan. Harga beras di bulan Desember tahun lalu masih di kisaran harga mendekati Rp13.000, saat ini sudah dijual di harga Rp15.000 atau naik sekitar lebih Rp2.000 dalam kurun waktu 2 bulan. Beras yang dijual pedagang didominasi beras asal Solo Raya seperti Delangu dan wilayah lain di Sukoharjo. Nah itu HET pemerintah harga segitu, tapi kita sebagai pedagang kita dapat
beras juga mahal, masa ya mau ngikuti harga pemerintah. Dari petani cuma dikit aja udah harga petani mintanya 15 per kilo. Jadi otomatis jualnya 16. Tingginya harga beras saat ini juga dikeluhkan warga masyarakat. Banyak masyarakat kini lebih memilih membeli beras di harga yang lebih terjangkau. Harga beras saat ini sangat luar biasa, Pak, melonjak naik. Dari yang murah itu jadi mahal, yang beras yang mahal itu semakin mahal. Kalau saya yang biasanya yang harga 15, yang menengah saja, Pak. Kalau yang mahal itu yang harga 17. Pedagang mengaku meski harga terbilang tinggi, penjualan beras tidak sampai turun drastis. Untuk lebih menghemat pengeluaran, banyak warga dan pembeli saat ini lebih memilih berbelanja beras dengan cara beli ecer. Dari Gunung Kidul, Setia Budi, TVRI Yogyakarta melaporkan.